Assalamualaikum semuanya. Mochi double coklat modal 20 ribuan dapat 12 piece. Ini tuh bisa banget ya teman-teman ya, dijual harga 3 ribuan. Coba dong komen di tempat kalian ada nggak sih mochi yang harganya semurah ini. Ini tuh walaupun modalnya satu piece nya tuh nggak nyampe 2 ribuan, ini tuh biasanya di tempat aku dijual satu piece nya tuh 5 ribu ya teman-teman ya. Itu udah paling murah banget. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama resepnya, wajib banget nonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama aku bakalan sangrai taburannya dulu ya teman-teman ya. Di sini aku ada 50 gram tepung tapioka. Ini biar kalian tahu kapan tepung tapiokanya itu matang. Kita langsung aja tambahin satu helai atau satu lembar daun pandan. Kita langsung aja sangrai seperti biasa ya. Ini untuk sangrainya aku pakai api yang super kecil biar dia tuh nggak cepet gosong. Jangan lupa sambil sering-sering diaduk seperti ini ya teman-teman ya, soalnya biar dia tuh matangnya merata. Dan kalau daun pandannya itu udah kering merata, itu berarti tandanya tepung tapiokanya juga udah matang. Jadi buat teman-teman yang kemarin nanya, emang tepung tapiokanya aman? Insya Allah aman ya teman-teman ya, soalnya kita masak dulu sebelum kita pakai taburannya. Ini tepung aku tuh udah ringan banget teman-teman. Ini tuh sebenarnya udah matang, cuman kayaknya daun pandan aku tuh kayak masih agak belum kering banget gitu loh. Tapi nggak apa-apa ya, kayak gini udah langsung aja kita angkat. Langsung dia angkat teman-teman biar dia tuh nggak berubah warna. Setelah itu kita langsung aja sangrai kurang lebih 60 gram tepung terigu. Ini tepung terigunya aku sangrai dulu ya sebentar. Kalau menurut kalian tepung terigunya udah matang, udah ringan, kita langsung aja masukin bahan selanjutnya. Ini tuh aku mau buat isian coklatnya gitu loh teman-teman. Ini apinya tetap dijaga ya teman-teman ya, untuk apinya pakai api kecil. Lanjut, kalau tepungnya udah matang, kita masukin coklat bubuk. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh coklat bubuknya tuh harganya nggak sampai 5.000. Di sini untuk coklat bubuknya aku cuma pakai 1 sendok makan aja. Ini untuk apinya pakai api yang super kecil ya teman-teman ya, biar dia tuh nggak cepet gosong gitu loh. Ini kita aduk sebentar sampai merata. Kalau udah merata baru deh kita masukin bahan-bahan yang lainnya. Ini udah lumayan merata ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin 75 gram glass coklat. Ini terserah kalian sih, kalian mau pakai merek apa, tapi di sini aku bakalan kasih rekomendasi merek yang aku pakai di deskripsi aja ya teman-teman ya. Terus di sini aku ada 100 ml atau 100 gram kental manis. Ini langsung aja kita masukin semuanya, dan 1 sendok makan margarin. Setelah bahan cairnya masuk, kita langsung aja aduk cepet ya teman-teman ya. Kalau kalian nanya ini tuh apinya hidup apa enggak, apinya hidup sampai margarinnya leleh. Kalau menurut kalian margarinnya udah full leleh, kita langsung aja matiin apinya. Itu juga boleh banget ya teman-teman ya. Soalnya kan tepung terigunya tadi udah kita masak ya, jadi insya Allah matang. Ini kayaknya aku salah penggorengan deh, jadi kayak wajan aku tuh kayak enggak anti lengket gitu loh teman-teman, jadi kayak nempel gitu. Jadi kalau kalian mau masak ini jangan lupa pakai penggorengan yang anti lengket ya, biar isiannya tuh nggak nempel-nempel. Sayang banget soalnya kalau nempel-nempel kayak gitu kan akhirnya kebuang ya teman-teman ya. Ini kalau menurut kalian isiannya udah tercampur rata seperti ini, kita langsung aja dinginkan. Sambil nunggu dia dingin, kita bakalan lanjut ya teman-teman ya, kita buat adonan mochinya. Di sini aku udah siapin timbangan, aku bakalan nimbang tepung beras ketan putih kurang lebih 200 gram aja. Kalau teman-teman butuh rekomendasi timbangan yang cocok dipakai sehari-hari, kalian bisa langsung aja cek rekomendasi di deskripsi ya teman-teman ya. Ini timbangan tuh harganya mulai 20 ribuan aja, jadi cukup worth it banget dibuat kita-kita yang suka masak di rumah. Lanjut, di sini aku ada tepung maizena. Untuk tepung maizenanya kurang lebih 2 sendok makan atau 20 gram ya teman-teman ya. Tuh aku pakai merek dari Holland. Lanjut, di sini aku udah siapin coklat bubuk. Untuk coklat bubuknya aku nggak pakai banyak-banyak. Ini kurang lebih di sini aku pakai
5 graman gitu loh teman-teman. Jadi pengennya sih pakainya 1 sendok makan, tapi takut kebanyakan kan, jadi aku timbang aja lah ya, kurang lebih 5 gram. Setelah itu kita nolin lagi, kita timbang. Gula pasir 40 gram. Kalau teman-teman pengen kulitnya agak manis, ditambahin sedikit aja ya teman-teman ya, jangan terlalu banyak. Tapi di sini aku pakai 40 graman aja. Lanjut di sini aku ada setengah sendok teh garam. Kalau bahan keringnya udah masuk semuanya, kita nolin aja timbangannya. Setelah itu kita timbang susu full cream kurang lebih 280 ml. Kenapa kak nggak digenepin 300 ml? Soalnya kalau adonannya terlalu encer teman-teman, nanti taburannya tuh butuhnya banyak gitu loh. Jadi aku tuh di sini meminimalis gitu loh. Jadi kalau teman-teman pengen dibanyakin airnya atau susu full creamnya boleh, tapi ya gitu, nanti taburannya kita tuh butuhnya banyak. Kalau susu full creamnya udah masuk semuanya, kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Ini kalau teman-teman nggak mau pakai susu full cream, boleh banget diganti air biasa. Jadi kalau teman-teman pengen jualan mochi harga 2000-an nih, susu full creamnya di skip aja teman-teman. Kalian bisa pakai air putih biasa. Jadi kalau kalian pengen harga jualnya lebih murah lagi, jangan diperkecil teman-teman. Lebih baik kayak kita cari bahan yang harganya lebih murah gitu loh, tapi jangan yang murah-murahan banget gitu. Soalnya kan walaupun 2000 kita harus jaga kualitas. Ini karena dia masih bergerindil banget, kalian bisa lihat sendiri ya, ini ada gerindilannya gitu. Jadi pas aku mindahin tempat ke tin wall itu sekalian aku saring ya teman-teman ya, biar adonannya tuh mulus. Ini di sini aku udah siapin tin wall. Ini tin wallnya tuh ukuran 600 ml yang aku pakai teman-teman. Kita langsung aja masukin dan sambil disaring seperti ini ya. Kenapa aku pakai tin wall setiap kali aku ngukus? Soalnya tin wall ini tuh udah food grade gitu loh teman-teman. Bisa aja sih aku pakai bahan yang lain, tapi aku tuh lebih percaya sama tin wall ini karena dia tuh bisa di microwave dan tahan panas kan. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi tin wall seperti yang aku punya, ini tuh murah banget. Kalian bisa langsung aja cek rekomendasi aku di deskripsi ya teman-teman ya. Ini tuh bisa buat nyimpen makanan di kulkas gitu loh. Lanjut, sebelum dikukus jangan lupa ditambahin minyak goreng kurang lebih 2 sendok makan aja. Ini langsung aja kita aduk aja ya teman-teman ya. Selesai disaring, kita tambahin minyak goreng, terus kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Sambil nunggu ngaduk, sambil kita buat adonannya ini, jangan lupa panasin kukusan dulu ya teman-teman ya. Jadi selesai kita buat adonan, kukusannya tuh udah panas. Ini adonannya udah tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita langsung aja siap kukus. Kita kukus adonan mochinya tuh seperti biasa aja ya teman-teman ya. Jadi kita langsung aja masukin. Ini kurang lebih kita kukus 20-25 menit. Sambil nunggu kita langsung aja siapin isiannya yang tadi ya. Isiannya yang tadi kan udah dingin ya. Kita langsung aja timbang-timbang, kita bagi-bagi biar nanti ukurannya sama. Yang pertama aku bakalan timbang dulu keseluruhan. Hasilnya kurang lebih segini, kalian bisa lihat sendiri ya. Aku udah sering banget sih buat mochi dengan cara seperti ini. Ini tuh efektif banget ya teman-teman ya. Setelah kita timbang semuanya, kita bagi 12. Setelah itu kita timbang satu-satu. Hasilnya kalau nggak salah ya teman-teman ya, per isian itu 20 graman gitu loh. Ini caranya ditimbang terus dibulet-buletin seperti ini. Insya Allah nanti hasil akhirnya mochinya tuh nggak ada yang besar kecil gitu loh teman-teman. Jadi semua keseluruhan mochinya tuh ukurannya sama. Ini walaupun kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh kelihatannya coklatnya kayak beku banget ya teman-teman ya. Tapi kalau udah didiemin kurang lebih 1 hari, jadi kalau udah berbentuk mochi, dia nanti bakalan meleleh teman-teman. Jadi tenang aja, coklatnya masih bisa lumer gitu loh. Ini setelah 25 menit, kita langsung aja cek ya teman-teman ya. Dan ternyata ini tuh mochinya udah mateng. Kalau udah mateng, kita langsung aja angkat. Tapi sebelum diangkat, jangan lupa air yang netes-netes itu langsung dibuang ya teman-teman ya. Tuh kayak gini aja caranya. Keadaan masih panas, kita langsung aja siapin nampan. Diusahakan nampannya itu yang plastik kayak gini biar dia tuh nggak lengket. Kita kasih taburan tepung tapioka. Sebenarnya 50 gram tapioka itu kebanyakan teman-teman, masih sisa banyak gitu loh olesannya. Tapi ya nggak apa-apa, kalau kita buat sedikit kan takutnya kurang. Jadi 50 gram itu menurut aku ya cukup lah, walaupun sisanya lumayan banyak. Ini karena nggak bisa langsung dituangin, kita langsung aja sendok satu persatu kayak gini ya. Kalian bisa lihat sendiri. Pokoknya di sini kalau kalian ngulenin ini nggak mau pakai tangan kosong. Semua alat yang kita pakai tuh harus plastik teman-teman. Soalnya kalau pakai
besi kayak sendok, kalian bisa lihat sendiri dia lengket. Tapi kalau udah pakai plastik dia nggak lengket sama sekali. Dan kita langsung aja ulenin sampai dia tuh bener-bener lembut, halus. Kalau kalian pengen hasil mochinya tuh mulus, jadi kalau kalian pengen mochi kalian mulus, kalian harus kuat ngulenin di awal ini teman-teman. Kalau kalian di awal aja nggak bisa ngulenin sampai mulus, nanti hasil mochinya tuh bergerindil gitu loh. Itu pengen banget aku tuh nguleninnya pakai tangan kan, gemes gitu loh teman-teman. Cuman ini adonan panas banget, jadi mau nggak mau kita nguleninnya tuh harus pakai alat seperti ini. Ini udah selesai ya teman-teman ya, aku mampunya segini aja. Mochinya tuh emang agak masih bergerindil sih, tapi ya udahlah ya, tangan aku udah pegel. Jadi kita langsung aja timbang keseluruhan adonan, dapatnya segitu. Setelah itu kita langsung aja bagi 12, dapatnya sekitaran 45 atau berapa gitu teman-teman, kayaknya sih 45 kayaknya ya. Setelah itu kita langsung aja pipihin bagian pinggirnya aja teman-teman. Tuh kalian bisa lihat sendiri, aku tuh mipinya tuh bagian pinggir kayak gini, biar nanti pas ditarik dia tuh nggak berlubang teman-teman. Jadi caranya kurang lebih seperti di video ya. Jadi yang kita pipihin tuh cuman pinggirnya aja, tengahnya kita biarin ngembung kayak gitu. Setelah itu kita langsung aja kasih isian. Tuh kayak gini aja caranya teman-teman. Tuh nggak ada yang bocor sama sekali ya kalau kita pakai teknik ini. Kalau menurut kalian tangan kalian lengket, kalian langsung aja kasih taburan yang kita buat tadi. Kayak gini aja. Ini tuh mochinya setelah kurang lebih 24 jam, coklat di dalamnya tuh lumer teman-teman, gak sekeras sekarang ini. Soalnya kan ini kalau ditaruh di suhu ruang 2 hari aja masih oke banget, masih bisa dimakan. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya. Ini bisa banget dikasih taburan, bisa juga enggak. Aku sih rekomen dikasih taburan Milo atau coklatos ya teman-teman ya. Jadi taburannya ada rasanya biar nggak terlalu pahit banget. Yang sangat disayangkan pas aku lagi nge-review kayak gini, coklatnya itu belum leleh teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, kelihatannya kayak keras banget kan. Padahal kalau udah didiemin 24 jam di tempat tertutup, nanti tuh isi dalamnya bisa meleleh gitu loh. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh isiannya sama kulitnya tuh sama-sama chewy gitu loh. Ya seperti yang aku omongin, karena coklatnya belum meleleh. Biar coklatnya leleh seperti yang aku omongin tadi, kita simpan mochinya tuh di tempat tertutup teman-teman. Di sini aku simpennya di dalam mika yang ukurannya tuh 7C. Ini ditutup rapet aja teman-teman, nanti isian dalamnya tuh bakalan lama-lama meleleh gitu loh. Ya jangan lama-lama sih, ini tuh bisa tahan di suhu ruang cuman 2 harian gitu. Kalau udah 2 harian aku nggak tahu sih rasanya kayak gimana, soalnya ini sebelum 2 hari aja udah habis. Buat teman-teman yang penasaran langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.